bangunin. Betul. Selamat pagi buat ibu-ibu. Yang pagi-pagi udah di dapur lagi masak. Masaknya udah enak tapi lagi bingung. Itu sutil taruhnya di mana? Nampetin kan ya. Selamat. Aduh, terakhir. Indonesia. Aduh, terakhir. Yang kalau lagi ngambil duit di ATM, Ya terus? kepo sama saldo orang di depannya. Iya lagi bener. Kalau ada orang lagi ke ATM, Iya, betul. aku di belakang. Karena aku suka begini. Terus orangnya begini-begini. Kan kepo. Lu ibu-ibunya. Bukan ibunya. Ibu-ibu yang di depan. Selamat pagi untuk ibu-ibu di rumah. Ya kalau si bapak pulang kerja. Ya. Bu, mau makan dong? Apa mau makan? Ya, emang ibu masak? Kagak. Tapi mohon maaf. Apa? Kisah nyata dia deh. Curhat, cuma curhat. Kayak curhat ya? Maksudnya kalau mau makan kita pesenin di online gitu. Masih mending Bang Diki keresahan sendiri. Hah? Lu tadi dapat dari Pak Agilang itu. Lu juga dapat kan? Enggak, aku bikin sendiri. Tadi gue liat tuh pada kasak-kusuk ngapain disuruh bisik-bisik? Iya, janjian. Tapi Jangan ya, ngecengin lu. tapi jujur ya, Ya. walaupun kita dalam kondisi lagi senang, pasti pemirsa aku juga yang lain. Ya. Tapi kalau ngelihat pemberitaan yang ada di TV, apalagi khususnya artis ya, ini bener-bener lagi dar-der-dor banget bikin resah Bener, hati. karena lagi banyak banget berita perceraian ya. Iya, dari mohon maaf ya, Tasya Farasya sama suami. Terus yang sempat pernah main ke sini juga. Ya. Aku baru lihat berita online ke Adli Fairuz sama Kak Angben. Angbin. Ya, Angben. Raisa sama Hamis Daud. Ya. Haji sama istri. Terus terakhir yang bikin aku kaget banget demi apapun. Ya. Biasanya selalu romantis. Ya. Tiba-tiba Saling dia support juga. biasanya ya. Iya. Kak Krodis. Krodis. Dedi. Kosuber. Dedi. Kok Dedi? Dukun. Kok dulu? Dedi kan. Om Deddy sama Kak Sabrina. Kak Sabrina. Nah, kalau Om Deddy sama Kak Sabrina, Bang Ates bagaimana? Iya, tolong coba. Waktu syuting tuh udah terjadi keributan apa? Enggak dong, mereka harmonis. Kira-kira kenapa sih itu kok bisa pisah? Kayaknya gara-gara Om Ded sering nge-gym. Kenapa? Korelasinya apa? Lebih sering apa? Ya bisa jadi kan dia lebih sering angkat barbel ketimbang ngangkat istrinya. Tapi nggak tahu ya, namanya rumah tangga Cemburu. rahasia. Cemburu sama laki Iya, padahal dua-duanya udah romantis. Romantis. Dalam dunia gym udah romantis ya. Tapi yang salah di Om Ded menguatkan otot tapi tidak menguatkan rumah tangga. Itu dia. Bener banget lagi. Iya, Bener ototnya banget. boleh kuat tapi kan nomor satu rumah tangga dulu kan. Ya. Tapi kita nggak pernah tahu lah apa yang mereka hadapi di rumah tangganya ya kan. Karena dalam menikah itu, kalian mau tahu gak? Menikah itu adalah seni menahan ego. Menikah seni melawan ego. Menahan ego. Iya, masing-masing kita harus pintar-pintar menahan ego kita. Walaupun posisi kita di atas dia atau kita di bawah kita nggak boleh ngerasa terintimidasi dan kita harus pintar-pintar menjaga ego kita. Betul. Oh, ini yang ngomong udah ahli Selama dan ini egonya ketahan. Iya. Selalu. Kakak udah lama, udah 6 tahun kan? Dan juga Tahun. katanya pernikahan itu bukan soal siapa yang salah, siapa yang benar, bukan soal kalah, bukan menang. Iya. Karena ini adalah ibadah, bukan bisnis. Yes, what? Seperti itu. Kecuali pernikahannya dibisnisin. Ya. Emang ada gitu emang? Oke, jadi begini kan. Tapi aku juga baru baca. Pernikahan itu adalah mencari kekurangan bukan mencari kesempurnaan. Betul. Karena kalau sempurnaan itu pasti orang ada yang akan sempurna. Iya. Iya, Kan? Baru baca tuh aku semalam kayak gitu. Jadi karena kekurangan masing-masing untuk jembatan menuju kebahagiaan. Nice. Oh, jadi kalau nikah harus naik jembatan. Hah? Gimana sih? Tadi kan tadi naik Jembatan menuju kebahagiaan itu adalah filosofi. Iya kalau itu. Gua kungfu lo mau. Gua emosi aja lo. Katanya ujian pernikahan itu emang di tahun-tahun ganjil, apalagi di 5 tahun pertama itu Masya Allah, gonjang-ganjing kehidupan tuh lagi. Itu bener. Berasa banget. Kiki udah berapa tahun? Aku baru mau 3. Kalau Bang Adiki, Aku udah 6 tahun. Nah ini dia kita dengerin. berarti udah lewat 5 tahun ganjil. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun pertama itu pertengkarannya besar banget. Ada yang satu malam gue hampir memisahkan diri dulu. Dia pulang ke sana, gue pulang. Ada. Pernah kayak gitu? Ada pernah kayak gitu. Itu gara-gara kesalahpahaman Bang Ato. Kesalahpahaman. Itu hal-hal kecil bukan karena orang ketiga malah. Gara-gara aku? Hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Beda. Terus Pandai, gimana? pandai. Akhirnya Gimana untuk melewati. solusinya? Untuk laki-laki nomor 1 sabar, sabar dan sabar. Sabar, laki-laki. gitu. Karena suami itu SD kan sabar. Oh gitu? Suami saya sabar. Suami itu SD sabar. Iya gitu. W-nya itu Nggak ada weh. ada W. Ada W. Suami. Istri abang kali? Jangan, gak mungkin. Ayo.
Kak Ebi nih kayaknya. Masuk. Ya. Masuk. Kok nggak ada orang? Jangan. Loh. Coba dicek. Ada yang mencet bel tapi. Lagi musim kita tahu rumah pencet bel tapi nggak ada orangnya. Pemirsa, ini kali pertamanya OTW ada bel tapi kita buka nggak ada orang. Bentar. Ada Bang Ucok. Bunda lagi kerja kok kaya nyusul. Iya. Bang Ucok. Iya. Bang Ucok. Bang Ucok nggak kelihatan. Iya. Aturan abang masuk, narik-narik ini kita tanah Iya, kita. Ya, tadi kan nggak dibilang kasih tahu. Ayo Bang Ucok. Bang Ucok banget. Kamera bingung. Mana gua? Silakan duduk Bang Ucok. Abang duduk. Gimana mau duduk ini? Bismillah, maaf ya bang. Maaf ya bang. Ya. Yang di tengah. Maaf ya bang. Ya. Bang ini pas banget nih. Iya. Kita berempat tuh lagi ngomongin masalah pernikahan. Banyak kan cerai bang teman-teman aku. Yang cerai ya cerai, yang enggak iyalah. Iya, maksudnya kan abang udah berapa puluh tahun pernikahan abang? Saya 27 tahun. Masya Allah. Hebat banget Bang. Gimana Bang cara merawat kelanggengan pernikahan itu? Itu sebenarnya kalau perceraian itu pasti ego masing-masing itu nggak bisa terkontrol. Yang kakak bilang tadi ya. Iya, nggak bisa terkontrol. Jadi gitu. Jadi sebelah pihak dia ingin menang sendiri, yang satu menang sendiri. Jadi sehingga anak-anak apa namanya itu? Jadi sehingga anak-anak itu kasihan gitu. Berarti baiknya bagaimana Bang? Misalnya istri marah, terus abang akan bagaimana sikapnya? Jangan dilawan. Kalau kita salah, akuin kesalahan kita. Oh, berani minta maaf ya Bang? Iya. Oke. Kalau istrinya salah, tetap abang minta maaf. Dia yang minta maaf. Iya, dia yang minta maaf. Tapi biasanya di rumah tangga nih, ada hal-hal kecil penyebab kayak bisa berantem. Contohnya nih ya, banyak banget kalau laki-laki itu punya habit yang buruk. Cewek pengen anduknya dijemur dong. Biasa laki-laki Taruh, kan. digantungin lagi tuh. Taruh di kasur. Iya, taruhnya di kasur. Basah. Abang kayak gitu nggak pernah? Ya, gimana Anwar? Yang ikutin aja nggak nyampe kita. Makanya saya bilang tadi. Makanya. Harus mengerti satu sama lain gitu Iya, loh. aku pernah dengar Bang Ucok pernah cerita sama aku. Nggak pernah berantem rumah tangga soal anduk. Iya. Soal apa? Serius, emang kenapa Bang? Aku kemarin pakai sapu tangan. Bang Ucok dimarahin kalau habis. Pakai dijemur. Iya. Ya udah aku jemur sendiri. Terus Bang Ucok itu di jalan itu jemur katanya. Bininya balik lagi. Dari Senin dulu ya katanya. Dari Senin lu jemur katanya. Karbo nih katanya masuk gini aja. Kalau kamu di ATM bagaimana Bang? Iya Bang. Ada cerita dikit nih. Coba ceritain. Itu nih. Dulu saya pulang syuting sinetron kira-kira jam 11 malam. Iya. Tiba-tiba butuh duit. Sama sekali nggak ada duit. Duit cash. Tiba-tiba sampai ke ATM nggak nyampe kan? Iya lagi terus. Nggak ada orang. Bukan, saya lihat ada tong sampah. Kalau tong sampah itu kalau ada tutupnya, bolak-balik begini Oh kan? iya. Saya buka itu. Nggak tahu kenapa saya buka supaya kaki saya bisa kiri kanan kan? Oh iya jadi gini. Iya, jadi gini. iya. Tiba-tiba kepleset satu, masuk saya ke dalam. Masuk dalam tempat sampah. Kepleset kaki saya gitu. Akhirnya Nolongin nggak? Akhirnya teman saya kok lama banget gitu. Lama banget. Udah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Terus apa lagi Bang? Apa lagi? Lagi lucu, cerita lucu. Terus, Terus, punten. Abis itu abang trauma nggak ke ATM? ya trauma, udah Harus nggak ada mau yang lagi. nemenin ya Bang? Iya. Iyalah. Nemenin. Ada yang nemanin. Terus? Nah, ada lagi satu lagi nih. Ini aku kan punya komunitas. Oh iya. Komunitas ini orang-orang kecil semua. Ya. Namanya UBI, Unit Berkarya Indonesia. Oke. Oh, Unit Nah, jadi kami pergi ke ada undangan ke salah satu tempat. Jadi sehingga ini buru-buru dan juga kita ngirit. Namanya juga organisasi kita ini masih kecil kan. Tiba-tiba udah kita satu teksi aja, 12 orang satu teksi. Muat Bang. orang. Iya, Depan satu. 4 di depan. Yang duduk di spion. Lu kata burung gagak tadi ya? Di depan 4. Di depan 4. Terus belakang? Di belakang itu 8. Wih, belakang 8. Muat ya, muat gitu. Tiba-tiba kan malam. Ada polisi kan. Aduh. Begitu sorotan lampu dari depan sono kan. Itu kelihatan polisi itu kepala semua. Ya kan? Iya lagi. Makanya dia curiga nih. Kepala doang. Ini ada apa ini? Kok kepala semua ini gitu kan. Kepala semua nih. Stop. Yang pertama
Saya yang turun. Cukup. Kata polisinya, ini belum terkenal nih. Tiba-tiba keluar lagi satu lagi. Soalnya masih kecil namanya ya. Tambah kaget lagi dia. Keluar 5 sekaligus. Jadi banyak. Iya. Pas keluar ada musik gak? Polisinya hilang. Selamat malam, Pak. Pas dibuka kacanya recehan semua nih. Udah tutup, Pak, tutup. Lagi gathering. Ini lucu banget ya, semua mobil sih pala doang. Tapi gua kasih tahu nih Bang Ucok ya, kalau bawa mobil jangan underestimate. Kenapa? Dia tuh jago bawa mobilnya. Iya, kita udah. Abang bisa nyetir kan? Emang bisa karena mobilnya didesain secara khusus ya. Betul. Jadi keluarnya mobil, dalamnya sepeda family. Penasaran kan? Penasaran deh. Kan dia jangan kemana-mana nih dia nih. Tapi OTW. Udah tuh,